Dan izinkan saya untuk share screen. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam, termasuk sampai ke kondisi kegawat daruratan dan sterilisasi dari proses bekam itu sendiri. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi teknis dalam proses pembekaman. Terutama kita mengenal titik-titiknya untuk bisa mengetahui titik yang tepat untuk sebuah penyakit itu mana saja. Dan titik sunnah itu sangat tepat untuk berbagai macam penyakit. Makanya kita akan bahas di sini berbagai macam titik sunnah gitu. Ya, berbagai macam titik sunnah yang kita bahas di sini ya. Kemarin kita sudah tahu ini ada umum mugit, ada yafuk, ada umum mugit, ada komah dua, ada al-katifain, ada al-kahil, ya, ada al-akhdain, ada al-katifain. Sekarang tadi yang di leher al-akhdain ya. Ada al-akhdain, ada al-kahil, ada katifain, ada zohril a'la di belikat, ada zohril wasali di di pinggang, kemudian ada al-qiton, terus titik sak di betis, dan zohril qadam di punggung kaki ya, di punggung telapak kaki. Ini nama-nama titik sunnah dan khasiat-khasiatnya sangat luar biasa. Satu titik saja itu bisa mengatasi penyakit sampai 72 penyakit. Itu ada di hadisnya. Titik komah 2 ya, itu bisa menyembuhkan 72 jenis penyakit. Luar biasa ya. Ternyata apa? Ya ternyata di titik komah 2 itu tempat pertemuannya saraf pusat sehingga bisa menetralisir penyakit-penyakit yang ada di hampir seluruh meridian tubuh gitu. Jadi sangat tepat kalau komah 2 itu bisa menyembuhkan sampai 72 macam penyakit di hadisnya. Dan menurut penelitian itu benar. Karena kita sangat yakini bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah itu tidak mungkin salah. Ya. Nah, makanya kita yakini bahwa dalam titik-titik ini terdapat berbagai macam khasiat. Nah, sekarang kita bahas titik umum mugit. Umum mugit itu adalah titik di puncak kepala, sejajar dengan telinga dan di tengah-tengah kepala. Ya, itu titik umum mugit. Mungkin bagian yang paling menonjol di atas, gitu ya, bukan di ubun-ubunnya, tapi di puncaknya, bagian yang paling menonjol di atas, agak sedikit depan ubun-ubun. Dia sejajar dengan telinga kita, sejajar dengan telinga dan pas di tengah-tengahnya, gitu. Itu titik umum mugit. Kalau dibekam di titik itu, insya Allah hampir seluruh permasalahan pada saraf pusat itu bisa dinetralisir. Hampir seluruh masalah di kepala juga bisa dinetralisir. Karena kepala memang hubungannya dengan saraf pusat. Puncak sistem saraf itu adanya di otak gitu ya. Makanya titik umum mugit kalau kita lakukan pembekaman itu luar biasa khasiatnya. Sampai ada yang mengatakan, yang berpendapat gitu ya, bahkan pendapatnya ini bukan pendapat sembarangan, pendapat para ulama, titik umum mugit ini bisa untuk menyembuhkan penyakit akibat gangguan jin dan sihir. Coba, kalau yang lain, sebagian ulama menyebutkan itu untuk penyakit fisik. Untuk penyakit-penyakit fisik. Tapi untuk titik umum mugit ini, itu bisa menyembuhkan sampai penyakit yang non-fisik, sifatnya non-medis. Ya contohnya tadi, gangguan jin dan sihir. Makanya luar biasa ya. Luar biasa sekali titik umum mugit ini. Dan fungsi titik ini, ada penjelasannya di sini, untuk penyembuhan epilepsi atau ayan. Untuk penyembuhan vertigo, pusing, terus pergeseran rahim ke bawah. Loh, kenapa pergeseran rahim ke bawah kalau titiknya di umum mugit? Tadi, karena sistem saraf yang diperbaiki gitu. Ya, pergeseran rektum, glukoma itu kan adanya di mata. Otomatis kalau dari umum mugitnya diperbaiki, mata akan terperbaiki juga. Maniak, ya, gangguan emosional, tinnitus, sinusitis, rinitis, radang hidung ya, epikstatis juga, mimisannya, sering mimisan, itu juga bisa dititik di umum mugit. Cuma catatan ya buat Bapak Ibu semuanya, titik umum mugit ini bisa dilakukan hanya sekitar setahun 3 kali saja. Atau 2 kali dalam setahun lah gitu ya. Tidak boleh sering-sering. Kenapa? Karena titik umum mugit ini tadi berhubungan erat dengan yang namanya sistem saraf pusat. Kalau terlalu sering dilakukan pembekaman, khawatirnya malah mengganggu proses kerja saraf pusat itu sendiri. Jadi ya setahun 2 kali lah idealnya.
Itu pun bagi orang yang rutin berbekamnya gitu. Kalau misalkan orang yang baru berbekam, saya tidak merekomendasikan untuk dibekam di situ langsung. Setidaknya di titik yang lain dulu, di titik al-akhdain dulu, di titik al-kahil dulu gitu ya. Baru di bulan kedua, bulan ketiga setelah dia berbekam rutin, baru di titik umum mugit. Jadi umum mugit itu tidak sembarangan karena posisinya di kepala, di puncak. Jadi kalau misalkan ada apa ya, supply oksigen, supply darah bersih ke sana gitu dalam proses recovery-nya pasti akan sangat terlambat, sangat telat. Karena namanya cairan, kalau dialirkan ke atas pasti telat, beda kalau aliran ke bawah. Kenapa cairannya darah kan? Yang mengalirkan nutrisi, yang mengalirkan oksigen itu kan darah. Makanya kalau dialirkannya ke kepala, ke bagian atas itu pasti akan telat. Kecuali kalau kita jalannya nungging gitu ya, baru mungkin cepat gitu ya ke umum mugit. Makanya umum mugit hanya boleh dilakukan pembekaman selama 3 kali paling tidak dalam 1 tahun. Ya 6 bulan sekali, paling telat dalam 3 atau 4 bulan sekali. Jadi yang terlalu sering juga kalau di umum mugit ya. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya ada titik yang namanya yafuk. Nah kalau yafuk ini ubun-ubun, jadi di belakang umum mugit. Kalau di bahasa Jawa unyang-unyangnya gitu ya. Kalau di bahasa Sundanya kumincirnya. Nggak tahu kalau di bahasa lainnya saya kurang paham. Tapi itu yafuk itu di ubun-ubun. Beda ya, makanya saya tadi sebutkan umum mugit sama yafuk itu beda. Kalau umum mugit itu di puncak sejajar telinga, kalau yafuk di belakangnya, di pas ubun-ubunnya. Ya. Itu fungsinya untuk sama epilepsi, terus untuk mengatasi berbagai macam pusing ya, kecuali pusing banyak hutang itu bukan dibekam di yafuk ya, tapi harus dibayar hutangnya baru selesai. Nah, kemudian rinuria ingusan. Ya, ingusan itu bisa dibekam di titik yafuk. Terus penglihatan sering kabur, pokoknya hampir semua masalah di kepala itu bisa dibekam di titik yafuk. Ya, titik ubun-ubun. Makanya titik ubun-ubun itu luar biasa juga ini khasiatnya. Kalau kita rutin pemekaman dalam titik ini, insya Allah hasilnya lebih maksimal. Tapi ingat, sekali lagi, titik di kepala ini tidak boleh terlalu sering juga. Ya. Jadi titik yafuk itu boleh hampir sama dengan umum mugit tadi, hanya boleh dilakukan pembekaman selama setahun itu sekitar 2, 3 atau 4 kali lah maksimal. Ya tidak boleh terlalu sering. Ya. Terus yang berikutnya titik komah 2. Titik komah 2 ini adalah titik paling menonjol di bagian belakang kepala. Ya, titik paling menonjol di bagian belakang kepala sini. Jadi kalau misalkan kita tidur, itu bagian yang paling duluan, paling awal kena ke bantal, yaitu titik komah 2 namanya. Dan di sini kita lihat khasiatnya. Kalau dibekam di titik komah 2, afonia itu bisa di titik itu. Afonia itu hilang suara ya, fon, terus afasia, sulit bicara gitu ya. Terus vertigo, pusing, schizophrenia. Schizophrenia itu mempunyai kelainan ini ya, kepribadian ganda. Terus mania, flu, demam, sakit kepala, kejang, gangguan mata itu bisa diselesaikan jika kita melakukan pembekaman di komah 2 insya Allah. Ya, gitu ya. Jadi titik komah 2 ini luar biasa. Luar biasa, bisa sampai menyembuhkan 72 macam penyakit sebetulnya. Tapi ini yang disebutkan baru sedikit. Ya. Titik komah 2. Terus yang selanjutnya setelah titik komah 2 ada yang namanya titik al-akhdain. Akhdain itu adalah titik di bagian belakang leher. Tepatnya di tempat terakhirnya rambut kita tumbuh. Tempat terakhirnya tumbuhnya rambut. Itu titik al-akhdain. Ya, titik leher. Fungsi titik ini untuk mengatasi pusing, tuli mendadak, TBC kelenjar atau limfa, muka bengkak, nyeri tenggorokan dan serak, tinnitus ya, telinga berdengung. Jadi telinga berdengung bisa dibekam di titik al-akhdain. Karena titik al-akhdain ini ada sambungannya ke telinga gitu. Terus gondongan gitu ya. Nggak tahu kalau di bahasa kalau di bahasa luar Jawa itu apa ya gondongan, tapi kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama sebutannya gondongan gitu ya. Terus rahang kaku otot wajah, nyeri gigi, hipotensi, dan nyeri leher itu bisa di titik al-akhdain.
Hipotensi itu tensi darah rendah. Itu titiknya titik bekamnya di al-akhdain. Ya, di leher. Tapi kalau yang tekanan darah tinggi itu di katifain. Beda. Soalnya akhdain ini fungsinya untuk menaikkan tensi darah, meningkatkan tensi darah. Kalau katifain fungsinya untuk menurunkan tensi darah. Kenapa? Karena tensi darah bisa semakin tinggi, biasanya volume darah dalam tubuh terlalu banyak salah satunya. Ya, salah satunya volume darah di dalam tubuh terlalu banyak sehingga mengakibatkan hipertensi. Nah, volume tubuh terlalu banyak itu biasanya mengendapnya di bagian yang paling lebar, paling luas di bagian tubuh kita. Ya adanya di bahu. Kalau akhdain itu kecil permukaannya, makanya tidak mengendap di situ. Makanya akhdain kalau untuk tensi darah tinggi tidak direkomendasikan, bahkan itu bisa menaikkan tensi darah. Tapi untuk yang darah rendah sangat direkomendasikan sekali gitu. Ya, titik al-akhdain. Terus yang berikutnya ada yang namanya titik al-kahil di punuk. Ya, ini pas tulang belakang yang paling atas di bawah tulang leher. Boleh pokoknya di sekitar tulang serviks 3 sampai 5. Jadi kalau misalkan di paling atas, ke bawahnya sedikit, ke bawahnya lagi itu nggak apa-apa. Ya terlalu bermasalah gitu ya. Selama masih titik tulang serviks gitu, masih aman. Ya. Fungsinya untuk mengatasi TBC, untuk mengatasi meningitis. Meningitis itu radang selaput otak ya. Mengalami peradangan selaput otak itu bisa juga di titik al-kahil. Kejang, asma, bronkitis yang berhubungan dengan paru-paru itu juga bisa di titik al-kahil ya, karena al-kahil itu puncak dari pertemuan dua paru-paru gitu ya. Paru-paru ada dua ya, dalam tubuh kita tuh ada dua, paru-paru kiri, paru-paru kanan, itu ada dua. Nah, pertemuannya itu di atasnya itu di al-kahil. Makanya untuk permasalahan di paru-paru itu bisa semuanya, hampir bisa semuanya. Terus kaku leher apalagi ya, karena memang itu sirkulasi darah, sirkulasi jaringan otot juga mempengaruhi kalau kita bekam di titik al-kahil. Terus kelumpuhan tungkai, radang sendi lutut ya, sama juga tadi karena berpengaruh juga ke sistem saraf. Jadi walaupun masalahnya di bawah di kaki bisa di titik al-kahil. Terus rematik, insomnia. Nah, kenapa insomnia bisa di kahil? Karena kahil ini pertemuan 5 meridian tubuh selain dari paru-paru ya, jantung, liver, limfa dan lambung itu pertemuannya di kahil. Makanya kalau di titik bekam, kalau titik kahil dibekam, itu bisa memberikan efek relaksasi kepada tubuh kita, sehingga kita lebih mudah untuk tidur, menghindari kita terkena insomnia. Ya, masalah mata plus dan minus pun seperti itu. Karena salah satu fungsi bekam di titik al-kahil ini adalah mencerahkan pandangan. Rutin berbekam di sini, insya Allah mata kita bagus, insya Allah mata kita sehat ya. Itu al-kahil. Yang selanjutnya ada titik al-katifain di bahu, pas bahu ya. Yang namanya bahu itu tempat kita menanggung beban, itu bahu. Jadi tidak di bawahnya, tapi pas di sini di bahunya. Pokoknya tempat kita menanggung beban itu bahu namanya. Nah, situ bahu itu ya. Fungsinya untuk masalah pusing, nyeri lengan atas dan pundak, kaku punggung dan leher, gangguan gerak sendi bahu, ya jelas karena memang semuanya ada di bahu ya. Nyeri otot sekitar belikat, flu, kelumpuhan anggota gerak atas. Nah, jadi kalau ada yang kena stroke, Bell palsy gitu ya, yang bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan sebelah, itu bisa di titik al-katifain. Ya. Terus nyeri otot pundak dan punggung jelas, pembengkakan kelenjar limfe, daerah dan ketiak ya. Jadi kalau daerah limfa dan di daerah ketiak itu bisa dibekam di titik al-katifain. Soalnya kalau ketiaknya kan nggak bisa dibekam ya, karena itu area limfatik. Jadi dibekam di titik katifain. Terus gangguan gerakan lengan sendi bahu ya. Dan hipertensi. Nah, kalau hipertensi baru di titik katifain. Tadi kan kalau yang hipotensi, yang darahnya rendah, itu di akhdain. Kalau yang darahnya tinggi, itu di al-katifain. Jadi, kalau yang darahnya rendah, bekamnya di titik al-akhdain supaya tensinya naik. Tapi kalau yang sudah tinggi tensinya, bekamnya di titik katifain supaya darahnya turun tensinya. Oke? Al-katifain. Sekarang lanjutkan ke titik belikat atau zohril a'la, punggung atas ya. Kenapa ditempatkannya di belikat? Soalnya kalau pas ke tulang belikatnya itu agak sakit, makanya di sekitar 2 atau 3 jari di bawah tulang belikat. Zohril a'la itu ya.
itu fungsinya untuk titik bekam paru-paru, masalah jantung, masalah liver, pankreas, masuk angin, nyeri punggung, sesak napas, hipertensi dan hipotensi dua-duanya di situ bisa. Kalau masalah paru-paru dan jantung jelas, karena belikat tadi sangat berhubungan erat dengan paru-paru dan jantung. Apalagi yang kiri ya, yang kiri itu tepat dengan posisi jantung kita. Jadi jantung itu posisinya di dada kiri dan titik bekamnya di belikat bagian kiri, itu titik jantung. Ya. Liver itu ada di bagian ulu hati sebelah kanan sedikit, ya. Makanya titik bekamnya di belikat bagian kanan. Makanya ya udah dua-duanya aja supaya lebih aman gitu. Lagian kalau kita bekamnya cuma sebelah-sebelah juga kelihatannya kurang estetik juga ya. Makanya bekamnya dua-duanya aja. Soalnya ada juga yang suka saya suka sakitnya sebelah aja, bekamnya sebelah aja. Kalau saya sih udah aja dua-duanya, kenapa harus sebelah gitu. Siapa tahu di bagian yang satunya lagi pun sebetulnya ada gejala penyakit, cuma kita nggak sadar. Ya, nggak merasakan gejalanya, makanya udah bekam dua-duanya aja. Makanya titik belikat ini luar biasa. Ya, paru-paru bisa diselesaikan, jantung bisa diselesaikan, liver bisa diselesaikan, pankreas, ya karena pankreas posisinya dekat dengan liver, bisa diselesaikan. Masuk angin kenapa bisa di belikat? Karena masuk angin itu menyerangnya ke lambung. Kemarin sudah kita bahas bahwa di lambung itu idealnya kita diisi dengan 3 bagian. Seperti dari sabda Rasulullah ya, 1/3 untuk makanan, 1/3 air, dan 1/3 udara. Nah kalau masuk angin, berarti kadar udara di dalam lambung kita terlalu banyak. Makanya kalau yang masuk angin di titik belikat di bekam itu luar biasa. Tanpa dikeluarkan darahnya pun udah terasa seger gitu. Terasa ringan, anginnya udah mulai terbuang. Ya, coba aja. Ya. Jadi punggung jelas, sesak napas jelas ya karena tadi paru-paru, hipertensi dan hipotensi jelas. Karena tadi hipertensi dan hipotensi itu dipengaruhi dengan detak jantung. Otomatis kalau detak jantungnya normal, titik belikatnya dibekam di situ, insya Allah aliran darah pun lancar. Sirkulasi darah lancar, sehingga nanti tekanan darahnya pun normal. Ya. Titik belikat atau zohril ala ya, kalau di bahasa sunnahnya zohril ala, itu di bagian punggung atas. Nah ini titik al-warik. Warik di pinggul ya, jadi bukan di pinggang. Al-warik itu di pinggul. Ya, titik ini berfungsi untuk masalah lambung, masalah usus, konstipasi atau buang air besar, mencret, obesitas, masalah gula, gatal-gatal, alergi, rematik, asam urat, masalah ginjal, masalah persendian. Luar biasa juga ya, titik al-warik ini. Bahkan untuk masalah osteoporosis yang terlalu banyak akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia, itu juga bisa dibekam di al-warik karena biasanya pengapuran sendi itu diawali dari sakitnya bagian pinggul. Agak sakit di bagian pantat. Jadi kalau kita bekam titik itu, darah statusnya terbuang, mudah-mudahan sirkulasi lancar ke pinggulnya, ke tulang pinggulnya, sehingga suplai mineral bisa lebih maksimal lagi. Ya, baik. Terus yang selanjutnya ada titik yang namanya al-qiton, ya, titik al-qiton atau tulang ekor. Ini kebanyakan yang menyebutkan titik ini itu lebih mantap gitu ya, lebih berkhasiat untuk masalah kesuburan dan masalah reproduksi gitu ya. Memang karena titik ini sangat berhubungan erat dengan organ-organ reproduksi. Coba dilihat ini fungsinya. Oke, punggung bawah jelas karena posisinya di bawah. Masalah ngompol karena berhubungan dengan pankreas, ginjal, kandung kemih gitu ya. Itu jelas juga gitu, bisa diselesaikan juga gitu. Nah, terus masalah ejakulasi dini ya, masalah kandung kemih dan prostat itu bisa juga dilakukan pemakaman di al-qiton gitu. Makanya di al-qiton ini lebih banyak yang menyebutkan sangat berkhasiat untuk titik kejantanan, untuk titik kesuburan. Al-qiton pas tulang ekor ya, pas tulang ekor. Pemakaman di sini boleh kapan? Normal, sebulan sekali nggak masalah, 2 minggu sekali pun nggak jadi masalah. Yang agak rentan itu kalau misalkan kita membekam agak jarang gitu ya, jangan terlalu sering, itu di umum muhid, yafuk, dan komah 2. Pokoknya di titik-titik kepala itu jangan terlalu sering. Karena tadi sangat berhubungan dengan yang namanya saraf pusat, dan posisinya paling atas kepala kita,
Jadi kalau kita lakukan pembekaman terlalu sering, otomatis proses recovery-nya tidak maksimal. Ya, baik. Yang selanjutnya, kita lanjutkan ke titik yang selanjutnya, yaitu titik hammah. Hammah di dahi ya. Hammah itu di dahi. Ini juga sama dengan titik kepala lainnya. Jadi yang terlalu sering juga dibekam di situ, karena sama fungsinya, sama posisinya di atas. Jadi recovery, masalahnya ke recovery nantinya. Ini untuk masalah mata, baik plus, minus, silinder, itu bisa di titik hammah. Vertigo, ya, pingsan, radang hidung, epilepsi, dan masalah pusing lainnya, itu bisa di titik hammah. Titik dahi, pas tengah-tengah. Ya, pas tengah-tengah dahi kita. Itu namanya hammah. Terus ada lagi yang namanya titik maaf, slide-nya masih loading. Nah, ini ada titik az-zuknu. Zuknu itu dagu. Ya, tempat tumbuhnya janggut kita kalau ikhwan. Ya kalau akhwat kan nggak ada janggutnya ya. Tapi kalau ikhwan ada janggutnya, jadi ini tempat tumbuhnya janggut kita. Az-zuknu. Ini fungsinya untuk masalah gigi dan gusi luar biasa. Sangat berkhasiat sekali. Karena saraf-saraf yang menyambung ke gigi kita itu ada di sini. Kalau kita bekam di sini, suplai darah, suplai oksigen kepada saraf-saraf yang ada di gigi dan gusi itu tersalurkan secara normal sehingga hasilnya sangat luar biasa bagus. Az-zuknu ya, untuk sakit gigi, bahkan untuk masalah-masalah lain pun sangat luar biasa juga. Bengkak di sekitar mata, maniak ya, terus kelemahan otot wajah, itu juga bisa di titik az-zuknu atau titik dagu. Ya. Kemarin kita belum bahas ini nih, belum kita bahas. Sekarang makanya kita bahas ini, kedepannya kita lanjutkan dengan forum diskusi gitu ya. Diskusi, barangkali ada yang pertanyaan. Ini udah ada yang masuk 4 chat nih, yang ada di grup Zoom. Nanti kita akan jawab sama-sama. Tapi saya belum buka nih 4 chatnya itu benar-benar pertanyaan atau bukan gitu ya. Tapi nanti saya selesai slide ini saya akan buka. Karena saya harapkan untuk malam ini lebih banyak diskusi, lebih baik tanya jawab ya. Terus setelah az-zuknu ada titik shock di betis. Ya. Titik shock itu masalah lambung dan limpa ternyata bisa di situ gitu. Jadi kalau orang yang punya sakit mah dibekam selain tadi di titik belikat atau di titik pinggang, dikasih pembekaman di titik betis juga bisa sebetulnya. Untuk masuk angin juga bisa gitu. Perut kembung di situ ya. Gangguan pencernaan, nyeri head, keputihan. Apalagi kalau yang rematik asam urat itu sangat luar biasa, sangat bisa sekali gitu. Kalau untuk yang rematik dan asam urat. Ya. Ini namanya titik shock. Ya cough ya, shock. Betis. Ya. Terus yang selanjutnya ada titik zohril qadam. Titik punggung telapak kaki. Ya. Jadi kalau ini telapak kaki, di sininya, di punggungnya. Ya. Di sini. Punggung telapak kaki. Itu titik zohril qadam namanya. Fungsinya ternyata untuk masalah kelemahan otot wajah bisa, muntah-muntah bisa, disentri, distensi perut bisa, wajah bengkak bisa, nyeri perut bisa gitu ya. Kelihatan kabur juga bisa, luar biasa sekali ternyata. Karena sistem di dalam tubuh kita itu, sistem peredaran darah terutama, itu sangat bersatu gitu satu sama lain gitu. Apalagi untuk masalah-masalah di kaki yang seperti asam urat dan rematik, itu pun luar biasa. Ya. Ini namanya titik zohril qadam. Jadi zohril qadam itu di bagian punggung telapak kaki ya, bukan di betis. Karena selama ini ada juga yang beranggapan bahwa betis ternyata yang disebut zohril qadam, bukan. Kalau betis itu titik shock. Ya. Walaupun secara khasiat memang hampir mirip, tapi tetap namanya beda. Nggak bisa kita samakan ya. Ini titik zohril qadam. Terus, nah, kalau ini teknik membekam kemarin kita sudah bahas dan saya rasa semuanya di sini sudah pada bisa kalau cuma teknik membekamnya saja. Justru kebanyakan yang agak sedikit pusing itu yang sering menanyakan itu adalah titik bekamnya. Kalau untuk penyakit ini titik bekamnya di mana? Kalau untuk penyakit ini titik bekamnya di mana? Makanya seorang terapis bekam adalah suatu keharusan ya. Kalau sebut wajib mungkin enggak juga sih ya. Soalnya kalau wajib nanti kalau nggak bisa jadi dosa gitu. Tapi harus bisa mengetahui sistem anatomi tubuh.
Supaya apa? Oh, penyakit ini diakibatkan lemahnya organ ini. Oh, penyakit ini diakibatkan terlalu kuatnya organ ini gitu. Karena penyakit itu tadi ada yang diakibatkan hiper dan ada juga yang diakibatkan hipo gitu. Ada juga penyakit itu yang diakibatkan oleh kekuatan organ tubuh yang over sehingga mengakibatkan organ tubuh yang lainnya termonopoli kinerjanya gitu ya. Atau ada juga yang hipo gitu, justru tidak bisa melakukan aktivitas secara maksimal. Nah, makanya kalau misalkan kita sudah belajar anatomi nih, oh, letak jantung di situ dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh lemahnya jantung adalah ini. Oh, letak paru-paru itu di situ. Ya. Jadi kalau masalah penyakit akibat paru-paru yang lemah, ini. Maka titik bekamnya kalau misalkan ada penyakit ini jadi paru-parunya. Ya. Jadi itu masalahnya yang sering dipertanyakan itu ada titik bekam. Titik bekamnya di mana ya? Titik bekamnya di mana ya? Nah, termasuk sekarang nih, silakan kalau Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom meeting ini ya bertanya tentang titik bekam sebuah penyakit yang memang selama ini mungkin Bapak Ibu pusing, bingung, silakan dipersilakan sekarang sih kita buka forum tanya jawabnya. Baik. Mungkin untuk share screen itu dulu ya, karena ada slide-slide yang berikutnya kemarin kita sudah bahas. Sekarang saya akan lebih memperbanyak forum tanya jawab. Baik. Yang pertama tadi ada pertanyaan untuk titik Yafuk itu kira-kira berapa jari dari umum mugit? Tadi ya, Yafuk itu di titik kepala sejajar dengan telinga. Umum mugit itu titik kepala sejajar dengan telinga. Itu umum mugit. Sejajar dengan telinga ya, tengah-tengah. Kalau Yafuk itu pas unyeng-unyeng, pas apa ya? Kumincir kalau bahasa Sunda, pas kumincirnya gitu. Jadi kalau sekitar jari ya sekitar 2 atau 3 jari lah mungkin kalau diukur jari ya. Pokoknya di situ. Ya. Jadi itu untuk titik umum mugit. Terus pertanyaan berikutnya, untuk area kepala maksimal 2 kali setahun ya? Iya, bukan maksimal ya, antara 2 sampai 3 kali setahun. Kenapa? Karena tadi posisinya di atas dan berhubungan langsung dengan sistem saraf pusat, khawatirnya terjadi disfungsi dari saraf pusat nantinya karena proses recovery-nya belum terbentuk sempurna tapi langsung dilakukan proses pembekaman lagi. Makanya idealnya sih setahun 2 atau 3 kali aja. Ya. 3 bulan atau 4 bulan sekali lah gitu kalau cepat-cepatnya gitu. Ya. Terus yang berikutnya al-aqdain apa termasuk radang tenggorokan? Iya, bisa. Soalnya dari titik al-aqdain ini nyambung juga ke tenggorokan. Ada saraf yang berhubungan dengan tenggorokan. Tapi kalau susah menelan makan, itu mungkin bukan ada juga masalah di lambung juga gitu. Makanya selain titik al-aqdain kalau susah menelan makanan, coba dibekam di titik lambung. Yang tadi di titik belikat, ya. Jadi itu titik al-aqdain. Jadi al-aqdain itu bukan susah menelan itu bukan cuma masalahnya di tenggorokannya saja, tapi bisa jadi ada masalah di lambung. Ya, di lambungnya. Terus al-warik itu pas yang ada lekukan pinggul. Sebetulnya kalau al-warik itu justru di pinggulnya yang menonjol, pantat yang menonjolnya gitu. Itu al-warik. Pinggul. Tapi tidak harus di situ juga, agak ke atas boleh, agak ke bawah juga boleh. Cuma kalau ke bawah banget sih nanti agak ini ya. Dibanding dari pas yang menonjolnya pinggul, pantat ya, itu agak ke atas sedikit. Ya, tapi enggak di pas lekukannya gitu, agak ke bawah sedikit kalau dari lekukan. Lekukan pinggang ya, dari lekukan pinggang itu agak ke bawah sedikit. Ya. Terus yang selanjutnya tentang pembekaman, apakah ada efek samping jika salah titik atau bergeser sedikit dan titik seharusnya? Karena saya pernah baca di website, jika salah titik di area kepala bisa mengakibatkan mudah lupa. Ya, kalau titik kepala ya, memang kalau titik kepala ada ada titik-titik yang fatal. Tapi kalau titik yang lain, salah titik, contoh tadi ya, salah titik pembekaman, contohnya untuk yang hipertensi ternyata dibekam di titik al-aqdain, yang titik yang justru untuk meningkatkan tensi darah, itu fatal, justru malah bisa naik lagi tensinya gitu. Yang hipotensi yang darah rendah dibekam di titik al-katifain di bahu, itu juga fatal,
bisa menurunkan tensi darah gitu. Nah, makanya kita perlu hati-hati melakukan diagnosa lebih awal. Nah, kalau di kepala memang alkomah 2 itu bagian paling menonjol di kepala belakang. Paling menonjol di kepala belakang, ya. Kalau agak ke bawah sedikit, itu memang tempatnya otak kecil kita. Jadi kalau pembekam di sana, khawatirnya fungsi otak kecilnya yang terganggu, makanya bisa mengakibatkan jadi mudah lupa. Itu kalau di kepala, makanya tadi saya tekankan kepala itu harus tepat sampai sejajar telinga itu disampaikan gitu ya. Kalau yang di koma 2 itu bagian paling menonjol di bagian belakang kepala. Karena apa? Kalau di kepala memang lebih rentan, beda dengan di titik lain. Kayak titiknya contohnya titik al-kahil. Kahil memang di punduk ya, di bagian bawah leher. Tapi kalau geser sedikit ke bawah, nggak jadi masalah juga gitu. Bisa aja gitu, masih nggak terlalu fatal lah gitu masalahnya gitu. Ya. Jadi kalau kepala memang iya, tapi kalau untuk yang lain memang tidak terlalu fatal kalau memang bergesernya cuma sedikit, ya. Terus titik bekam untuk tangan yang sering kesemutan parah sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita harus tahu kenapa bisa terjadi kesemutan. Kesemutan itu pertama sirkulasi darah ke organ terutama tangan ya, karena disebutkan tangan ya, itu tidak maksimal, tidak lancar sehingga terjadi pembekuan. Sehingga sirkulasi oksigen, sirkulasi fresh blood, darah segar itu tidak sampai ke tangan secara sempurna. Makanya ya pembekamannya boleh di titik pertama di al-katifain ya, tambah titik al-kahil, tambah titik di tangan itu boleh nggak apa-apa. Karena asalkan jangan pas di sendinya. Asal jangan di sendinya. Boleh, misalkan di sini, di sininya itu boleh. Ya, setelah tadi titik al-kahil sama katifain dibekam, nggak apa-apa. Ya. Terus kita juga harus tahu mungkin juga ini sering kesemutan ini karena fungsi jantung, fungsi pankreas bermasalah juga. Kenapa bisa sampai kesemutan? Karena kadar gulanya terlalu banyak gitu. Jadi bekamnya titik pankreas. Ya. Titik pankreas juga dibantu dibekam. Jadi setelah tadi al-kahil, katifain, tangan, titik pankreasnya dibekam juga. Khawatirnya dari kinerja jantung dan kinerja pankreas yang bermasalah. Ya. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Itu kan takdir Allah ya. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan dibekam kita bisa langsung sembuh, nggak bisa juga ya. Walaupun kita sudah rutin bekam, kalau Allah belum memberikan kesembuhan ya kita bisa apa gitu. Jangankan yang dibekam, yang dioperasi pun belum tentu bisa sembuh gitu. Belum tentu bisa sembuh secepat itu gitu, seketika gitu. Makanya ya wajar kalau sampai bertahun-tahun nggak sembuh sebetulnya wajar sih. Mungkin Allah sedang menguji orang tersebut supaya lebih sabar, supaya lebih ikhlas dalam menjalani penyakitnya gitu ya. Supaya lebih bersyukurlah atas nikmat sehat yang selama ini dirasakan oleh orang tersebut. Terus yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Untuk permasalahan rahim itu ada titik yang bagian depan ya. Bagian apa yang boleh dibekam basah? Untuk titik rahim ya, selain titik al-qiton, titik al-warik itu boleh di bagian depan di sekitar pusar. 3 jari di kiri kanan pusar itu boleh. Bahkan 2 jari di bawah pusar itu boleh. Ya. Untuk titik rahim, masalah rahim. Ya, masalah rahim. Jadi kalau untuk titik rahim boleh kiri kanan pusar, yang di depannya ya. Kalau tadi yang di belakangnya bisa di al-warik dan bisa di al-qiton. Kalau untuk depannya boleh 3 jari di sekitar kiri kanan pusar dan bagian bawah pusar sedikit, 2 jari lah. Insya Allah bisa membantu ya itu ya. Terus untuk masalah epilepsi, nah ini mungkin tidak menyimak dari awal ya, karena tadi di awal-awal kita sudah membahas titik-titik yang berhubungan dengan epilepsi. Epilepsi itu permasalahan pada saraf pusat, makanya pembekamannya di area umum mughith dan umum mughith yafuk koma 2. Hanya saja tadi kita jangan terlalu sering membekam di area tersebut, soalnya rentan mengganggu kinerja saraf pusat dan proses recovery-nya cukup lama. Ya, ini mungkin tadi tidak menyimak dari awal ya, tapi insya Allah nanti slide-nya akan materinya akan saya kirim. Sengaja saya kirimnya nanti gitu, nggak sekarang.
Soalnya sekarang saya minta semuanya fokus dulu aja. Jangan sampai ngelihat buku, jangan sampai ngelihat modul gitu ya. Nanti aja. Ya. Nanti aja dilihatnya modulnya ya. Insya Allah modul udah siap, tinggal saya kirim ke grup ya. Insya Allah udah siap kok. Terus pertanyaan selanjutnya. Untuk bekam di kaki, saya pernah yang punya diabetes tidak boleh dibekam. Batas maksimal gula darahnya berapa untuk titik boleh dibekam bagian kaki? Memang untuk daerah kaki ya, di kaki untuk penderita diabetes itu agak rentan kalau dibekam. Soalnya apa? Penderita diabetes itu masa jenis darahnya sangat berat. Ya, masa jenis darah itu sangat berat. Sehingga kalau masa jenis darah berat, otomatis ke bagian-bagian terjauh dari jantung itu akan lama sampainya. Apalagi kaki, tangan gitu. Itu bagian terjauh dari jantung. Makanya itu akan mengalami proses penyembuhan paling lama. Coba aja lihat, kalau orang yang diabetes, luka di kaki dan tangan bahkan tidak sembuh. Kalau sudah parah ya, yang sudah pada tahap gangren, luka di tangan dan kaki itu bisa sampai tidak sembuh, bahkan harus diamputasi karena lukanya membusuk. Kalau tidak diamputasi, nanti lukanya menyebar ke bagian tubuh yang lain. Makanya untuk yang penderita diabetes, itu memang tidak dianjurkan dibekam di titik kaki dan tangan. Walaupun penderita diabetes itu, tangan dan kakinya pasti sering merasa kesemutan, merasa kebas. Tapi makanya tadi, ini kesemutan dan kebasnya tadi ada pertanyaan sebelumnya kan, karena apa? Kalau memang karena diabetes, ya sebaiknya jangan dibekam di situ, tapi bekam di titik alkatifiernya, di kahilnya, di belikatnya. Di belikatnya itu sangat berhubungan dengan pankreasnya untuk memperbaiki fungsi pankreas. Cuma tetap kalau diabetesnya sudah di atas 300-400, itu hati-hati. Kita pun kalau membekam titik pankreas kita harus hati-hati juga. Jadi batas maksimal untuk bisa kita berani membekam ya sekitar 300-400 lah gitu ya. 300 kalau 300 selama dia masih sembuhnya cepat kalau luka masih boleh. Tapi kalau 400 walaupun dia sudah bilang saya luka cepat sembuh kok gitu. Agak perlu ini juga sih perlu di kehati-hatian juga gitu. Jangan kita ambil resiko gitu. Ya. Perlu kehati-hatian jangan sampai kita ambil resiko membekam orang yang diabetes malah justru nanti menimbulkan penyakit baru sampai tidak sembuh gitu lukanya. Itu hati-hati. Ya makanya kita sebetulnya perlu memiliki sebuah alat cek darah ya yang bisa mengecek darah kadar gula, kadar kolesterol, ya kadar asam urat di dalam darah kita. Itu sebetulnya perlu sih kita punya. Toh sekarang itu dijual bebas kok gitu, nggak hanya boleh dimiliki oleh tenaga medis saja gitu ya. Semua orang bisa punya gitu. Semua orang bisa punya, jadi boleh semuanya bisa melakukan gitu. Nah, ya kalau kita sudah punya rezeki silakanlah beli gitu ya. Soalnya lumayan yang harganya emang agak lumayan, sekitar di atas 400 ribuan yang alatnya. Terus stripnya itu satu set ada 150 ribu 10 strip gitu ya. Jadi agak lumayan sih. Tapi ya untuk bahan kehati-hatian kita, bahan kelengkapan diagnosa kita ya bagus kalau kita punya gitu. Terus yang berikutnya untuk titik umum mugit wanita gangguan hormonal bisa nggak? Bisa, karena tadi hormon juga dipengaruhi oleh oleh sistem saraf juga. Jadi gangguan hormon bisa juga di saraf pusat. Ya, di umum mugit bisa. Cuma tetap jangan terlalu sering, jangan mentang-mentang mengganggu hormon terus dibekam dia umum mugitnya sering-sering. Tetap juga kita harus mengedepankan kehati-hatian dalam proses terapi ini gitu. Jangan sampai dengan terapi ini malah menimbulkan masalah baru, itu aja sih. Justru malah menimbulkan penyakit baru gitu yang dikhawatirkan itu. Ya, terus ada pertanyaan lagi, kalau kurang tepat titik bagian depan untuk rahim apakah juga bahaya? Sebetulnya kalau untuk rahim, kalau kurang tepat sekitar beberapa senti sih nggak masalah gitu ya. Tadi sekitar gambaran kan 3 jari di sekitar bawah kiri kanan pusar, 2 jari di bawahnya gitu. Ya kalau cuma gesernya 1 cm 2 cm nggak jadi masalah sih, karena permukaan rahim itu kan luas gitu ya.
Jadi kalau misalkan tidak kena ke bagian atasnya, mungkin kena ke bagian bawahnya gitu. Sirkulasi darah ke bagian atasnya nggak tersentuh, bagian bawahnya tersentuh gitu. Jadi nggak jadi terlalu masalah. Yang agak rentan tuh kalau di kepala, kalau titik lain saya tadi bilang nggak terlalu nggak terlalu rentan lah kalau titik lain. Ya. Jadi kalau titik rahim yang bagian depannya mau dibekam di kiri dan kanan pusarnya silahkan. Cuma jangan jangan sampai terlalu jauh lah gitu ya. Kalau sekedar gesernya 2 cm, 3 cm nggak menjadi masalah, nggak terlalu sih. Ya. Terus kalau titik untuk pasien stroke sebelah kanan dan terjadi bel palsi juga. Kalau untuk yang stroke, pertama kita harus membekam titik jantungnya. Pertama, kenapa? Karena titik jantungnya itu akan mempengaruhi sirkulasi darahnya nantinya. Kita perbaiki dulu titik jantung. Ya. Kemudian setelah dia rutin berbekam 2 minggu sekali, di minggu yang ketiga atau di minggu yang keempat, di minggu ketiga atau keempat, tapi ketika pembekaman yang ketiga atau pembekaman yang keempat baru dibekam titik umum mukit untuk memperbaiki sistem saraf pusatnya. Ya, jadi pertama jantungnya dulu perbaiki, baru nanti pembekaman keempat baru di umum mukit. Usahakan bekamnya 2 minggu sekali kalau yang sudah mengalami sampai stroke. Dan jangan lupa, stroke itu akibat tensi darah yang naik terlalu signifikan pada saat terjadi. Jadi titik untuk menurunkan tensi di Alkatifein pun perlu kita bekam. Ya, jadi titik untuk bekam pertama jantung di belikat ya, kemudian di Alkatifein dan di umum mukit. Tapi yang paling diutamakan pertama jantung dulu sama Alkatifein dulu ya, baru nanti pembekaman keempat umum mukitnya dibekam. Dan usahakan pembekaman jantung dan di bahunya itu di 2 minggu sekali usahakan. Nah kalau bel palsi itu akibat sindrom dingin. Terlalu sering kena angin, terlalu sering kena AC itu ya menyebabkan bel palsi. Maka boleh dibekam titik yang mengalami bel palsi itu supaya sirkulasi darahnya jadi lancar. Kalau ini di sebelah kanan, ya silahkan dibekam sebelah kanannya gitu. Cuma kalau saran saya daripada dibekam satu titik aja di sebelah kanan, yang kirinya juga bekam aja. Contoh bel palsi ini mukanya udah nggak bisa sinkron nih gitu. Mulutnya yang ini udah nggak bisa digerakkan yang kanan misalkan. Boleh dibekam di sini, di pelipis ya, di pelipis kanannya. Cuma kurang estetik aja kalau ini cuma sebelah, ya di kiri juga dibekam juga nggak jadi masalah gitu. Ya. Jadi yang pertama itu sih yang paling utama, yang paling saya sarankan itu di titik jantung, titik untuk menurunkan tensi darah di bahu, baru di umum mukit. Baik yang stroke ataupun bel palsi boleh dua-duanya. Terus titik depan persendian apa? Pokoknya kalau persendian jangan. Ya, baik yang depan ataupun yang belakang pokoknya jangan. Ya, persendian karena khawatirnya cairan sinovialnya nanti ikut terambil, malah bisa mengakibatkan mengakibatkan kelumpuhan. Karena cairan sinovialnya terambil itu bahaya. Cairan sinovial itu kalau dalam kendaraan itu oli, ya. Kalau olinya tidak habis tersedot, ya udah kendaraan pun nggak bisa jalan. Kalau motor sebetulnya kan ceket ya, kalau bahasa Sunda itu ceket gitu ya, nggak bisa muter, mesinnya nggak bisa gerak. Sama cairan sinovial juga jangan sampai terambil gitu. Oke. Terus yang selanjutnya belum dijawab, berarti titik rahim di bagian depan boleh dibekam basah. Bekam itu bekam basah. Saya tidak pernah menyebutkan bekam kering ya. Kalau yang namanya bekam basah. Ya. Bekam basah. Jadi harus memang bekam itu yang mengeluarkan darah gitu. Sunahnya itu bekam itu mengeluarkan darah. Kalau yang tidak mengeluarkan darah ya bukan bekam namanya. Cuman kop-kopan aja. Ya. Sekali lagi, yang tadi di bagian depan untuk rahim, dibekam basah ya bekam basah aja. Nggak jadi masalah, justru emang itu yang harus dikeluarkan darah statisnya supaya sirkulasi darah ke rahim, sirkulasi oksigen ke rahim lebih maksimal. Ya. Jadi semua yang saya sebutkan itu untuk bekam basah.
tidak untuk bekam kering. Karena bekam itu mengeluarkan darah. Kemarin sudah dibahas ya. Kemarin sudah dibahas bahwa Rasulullah mencontohkan bekam itu adalah dengan mengeluarkan darahnya. Ya, mengeluarkan darah dari kulit terluar, dari kulit perifer. Oke. Saya harap paham ya. Jadi selama ini kita membahas bekam itu bukan membahas bekam kering. Kita membahas bekam basah gitu ya, membahas bekam sunnah yang mengeluarkan darah. Jadi kalau tadi titik-titik yang saya sebutkan itu titik-titik yang direkomendasikan untuk melakukan bekam basah, untuk melakukan bekam sunnah. Karena kalau bekam kering boleh di mana aja, ya boleh di mana aja kalau bekam kering. Bahkan di persendian pun kalau bekam kering jadi masalah gitu. Di persendian, di area-area limfatik di sini gitu. Kalau cuma di kop kering aja nggak jadi masalah gitu. Ya. Terus yang selanjutnya. Nah, terlambat, oke, nggak apa-apa. Untuk yang belum punya keturunan, titik bekamnya sebelah mana ya, Ikhwan? Kesuburan, itu titik bekamnya di alkiton. Ya, titik bekamnya di alkiton. Alkiton itu tulang ekor. Kenapa? Tulang ekor itu sangat berpengaruh ke dalam sistem sirkulasi darah ke bagian-bagian reproduksi. Termasuk ke testis, ke penis itu ngaruh ya. Yang pertama itu. Yang kedua, di pinggang. Karena di pinggang nantinya akan mempengaruhi sirkulasi darah ke prostat. Ya. Jadi titik-titik yang berhubungan dengan kesuburan, baik pria ataupun wanita, dua-duanya ya ini ya. Itu pertama alkiton, yang kedua di pinggang, yang ketiga di awarik di pinggul. Maksimalkan itu. Baru kalau yang lain pun boleh. Yang lainnya ditambah boleh. Ya. Jadi boleh dari bekamnya yang lebih maksimal di situ. Ya. Oke. Untuk yang belum punya keturunan, soalnya kalau masalah ini ya, kalau masalah untuk yang punya keturunan atau tidak, saya tidak bisa saya tidak bisa memastikan dengan yang namanya keberhasilan proses pembekaman untuk orang yang memiliki keluhan belum punya keturunan sampai sekarang. Ya. Untuk yang belum memiliki keturunan, karena itu pertama mutlak takdir Allah. Ya, mutlak takdir Allah. Tidak bisa kita pastikan kalau rutin dibekam di sini, kalau rutin mengkonsumsi herbal ini bakal berhasil ya, kita nggak bisa memastikan lah. Ya. Karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kondisi tubuh seseorang, apalagi tadi ya, yang namanya keturunan itu adalah rezeki dari Allah, itu hanya Allah yang berhak memberikannya. Karena saya sering juga mengalami gitu ya, memberitahukan, merasakan herbal dan titik bekam ke seseorang, berhasil. Ternyata dalam jangka waktu sekian bulan saja, qadarullah, alhamdulillah, beliau punya keturunan. Tapi dilakukan ke orang yang sama, ke orang yang lainnya dengan resep yang sama, dengan proses terapi yang sama, beda hasilnya. Ya. Jadi kita ini untuk masalah keturunan kita tidak bisa memastikan bahwa dengan dibekam di situ nantinya akan punya, tidak, tapi ini bagian dari ikhtiar. Untuk titik bekamnya di alkiton, terus di awarik dan di pinggang. Insya Allah. Bismillah, campur kalau misalkan masih belum berhasil juga, konsumsi madu dan habatus sauda supaya sirkulasi darah di dalam tubuh juga lebih lancar, termasuk darah ke bagian reproduksi, ke bagian organ reproduksi. Dan boleh sebelum melakukan hubungan, ini semuanya sudah berkeluarga ya, yang ada di Zoom ini. Sebelum melakukan hubungan, boleh diolesi zaitun kedua-duanya, ya, alat kelamin kedua-duanya, supaya penetrasi sperma nantinya lebih cepat ke rahim, ke ovarium. Sebagai tips saja ya, boleh dioleskan zaitun supaya penetrasi sperma lebih cepat masuk ke ovarium. Wah, langsung dipraktekkan nanti malam Jumat nih. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa kalau memang suami istri sih nggak jadi masalah ya, sah-sah saja. Malam Jumat sunnah, malam lainnya wajib gitu kan, kalau yang suami istri. Oke, ya tadi ya, untuk titik yang
keluhan yang belum punya keturunan, titik tadi coba diupayakan titik alkiton, awarik, dan titik pinggang. Ya. Terus yang berikutnya, pilek menahun atau alergi pernapasan menahun di mana ya? Tadi saya disampaikan untuk pilek itu masalahnya pasti berhubungan dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan otomatis paru-paru. Nah, makanya dijelasin kalau misalkan titiknya itu berhubungan dengan titik paru-paru. Di belikat pertama ya, supaya paru-paru sirkulasi sirkulasi darah ke paru-paru lancar. Kemudian di al-akhdain. Al-kahil boleh tambahan, tapi ke al-akhdain. Ini supaya masuk ke area hidung. Ada supply ke hidung. Ya. Jadi boleh di sana gitu ya. Pertama paru-parunya kita perbaiki dulu supaya supaya lancar pernapasannya, lancar oksigen masuk ke paru-parunya. Karena pilek itu biasanya dari dari tadi sistem pernapasan yang tidak lancar gitu. Ya. Dari pernapasan yang tidak lancar. Makanya pernapasannya dulu kita perbaiki gitu. Pernapasannya diperbaiki, baru yang ke depannya baru kita perbaiki rongga hidungnya. Tadi pemekamannya di al-kahil. Baru mungkin nanti kalau misalkan masalahnya di hidungnya ya tambah dengan gurah, tambah dengan terapi uap. Dan untuk memperkuat rongga hidung itu boleh dibantu dengan mengkonsumsi sup ayam. Ya, sup ayam. Konsumsi sup ayam itu bagus untuk rongga hidung. Karena zat-zat yang terkandung di dalam ayam yang sedang disup itu bagus untuk rongga hidung. Ya. Terus yang selanjutnya, apakah stroke bisa dibekam? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Kenapa? Karena stroke itu diakibatkan akibat pecah pembuluh darah karena sebelumnya mengalami tensi darah yang terlalu tinggi. Ya, tensi darah terlalu tinggi, pecah pembuluh darahnya, sehingga kalau dibekam, insya Allah tensinya jadi stabil. Dengan catatan, jangan pas lagi tinggi-tingginya tensi orang tersebut gitu. Contoh, sebelum kita tensi, ternyata tensinya 200, sebaiknya dihindari dulu. Tunggu sampai minimal ya 180, 170 gitu ya, nggak terlalu pas tinggi-tingginya gitu. Kita tanya, pada saat stroke itu terjadi, tensi Bapak berapa? Oh, waktu stroke saya tensinya sekitar 170. Oke. Sekarang kita tensi dulu. Oh, masih 170. Jangan ditensi dulu. Jangan dibekam dulu saat itu. Kenapa? Karena tensinya lagi tinggi. Khawatirnya kalau kita bekam, tensinya malah naik lagi. Karena setelah dibekam itu, kemarin saya bilang, karena setelah dibekam itu, tensi darah akan naik dulu pada saat jantung kita sedang memproduksi darah baru. Ya. Jadi, terus titiknya mana aja untuk stroke? Apakah kalau stroke di bagian kiri dibekam di sebelah mana gitu? Untuk stroke baik itu kanan atau kiri, pertama jantung dulu kita ambil supaya si jantung kinerjanya jadi maksimal, stabil, sirkulasi darah jadi lancar. Itu yang pertama, itu jantung dulu. Jantung di mana? Di bagian kiri. Ya. Terus titik al-katifain, supaya tensi darahnya stabil, menurun lagi gitu ya. Baru di bagian umum mugit. Umum mugit itu supaya sistem sarafnya maksimal kinerjanya. Ya. Baik. Itu ya. Jadi stroke sangat boleh dibekam. Stroke sangat boleh dibekam. Bahkan saya mungkin udah puluhan atau ratusan kali menangani orang stroke dibekam, alhamdulillah, qadarullah sembuh setelah dibekam. Karena tadi luar biasanya bekam itu justru memang untuk memperbaiki sistem peredaran darah, untuk memperbaiki sistem saraf. Kalau sistem sarafnya lancar, sistem peredaran darahnya lancar, insya Allah pembuluh darah yang rusak akan lebih cepat kembali diperbaiki. Tubuh kita itu luar biasa loh. Tubuh kita itu bisa memiliki proses recovery yang sangat luar biasa, sehingga kalau ada yang rusak di dalam tubuh ini, tubuh sendiri langsung memiliki cara untuk menyembuhkannya. Ya. Terus yang berikutnya ada pertanyaan. Saya pernah membekam di leher belakang pakai kopi yang ukurannya paling kecil.
setelah bekam muncul bentol-bentol yang berisi cairan seperti kulit habis terbakar di area bekam tersebut. Kesalahannya di mana ya? Itu namanya blister, Bu ya. Itu namanya blister atau apa ya namanya ya? Kalau bahasa medisnya blister, kalau bahasa kitanya apa ya namanya? Melepuh. Melepuh. Itu namanya melepuh. Biasanya itu pertama terlalu kencang dalam membekam, yang kedua terlalu lama dalam proses pengisapannya. Ya. Saran saya, kalau sudah seperti itu, memang kalau dikeluarkan ya, kalau sampai dikeluarkan cairannya memang enak, cuma agak perih. Makanya kalau saran saya sih dioles saja pakai minyak zaitun, biarkan nanti kempes sendirinya. Nah, kempes dengan sendirinya. Itu sebutnya blister ya kalau dalam bahasa medisnya, dalam bahasa pembekaman disebutnya blister. Itu biasanya permasalahannya akibat terlalu lama pengkopannya dan terlalu kenceng biasanya gitu ya. Dan ditambah biasanya orang yang dibekam itu mengalami mempunyai alergi. Ya. Itu ya. Jadi kalau sampai membekam di area sampai keluar seperti itu, nggak hanya di area leher aja, dimanapun bisa terjadi itu. Di area manapun bisa terjadi. Ya. Terus ini saya pernah bekam stroke di akhir katifain dan aldain, alhamdulillah langsung ada perubahan. Ya alhamdulillah. Memang itu titik-titiknya ya. Mungkin kalau lagi tinggi, lagi pas tinggi-tingginya aldainnya jangan dulu gitu ya. Katifain sama alkahil aja dulu. Ya, baru kalau udah normal aldainnya tambah. Tapi memang ini titik-titiknya yang ini. Alkahil, alkatifain dan aldain memang bagus. Ya. Memang bagus. Cuma tadi kalau yang alkdain, kalau pas tensinya lagi tinggi jangan langsung dibekam di situ. Untuk gondongan diulang berapa kali? Diulang berapa kali maksudnya apa ya? Pembekamannya berapa kali gitu ya? Kalau untuk pembekamannya berapa kali, saya sendiri ataupun kita semua saya yakin tidak bisa memastikan berapa kali pembekaman bisa sembuh, nggak mungkin. Ya karena kesembuhan mutlak milik Allah. Kita berusaha walaupun sudah berkali-kali, walaupun sudah bertahun-tahun membekam seseorang, bisa sembuh atau tidak ya kita nggak bisa memastikan. Yang jelas gondongan ya berapa kali ya sampai sembuh aja. Ini nggak ada kepastian berapa kali membekam kita akan bisa memastikan orang tersebut sembuh, nggak ada. Yang bisa kita sarankan kepada orang tersebut, Pak, Bu, rutin aja berbekamnya. Tergantung keluhannya. Kalau memang keluhan penyakitnya cukup berat, kita rekomendasikan 2 minggu sekali. Kalau penyakitnya yang untuk penyembuhan misalkan, ya cukup 2 minggu sebulan sekali lah. Ya. Jadi gondongan untuk berapa kali pembekaman ya kita nggak bisa memastikan, sampai sembuh aja. Rutinkan aja 2 minggu sekali. Ya. Titiknya untuk gondongan itu di alkdain dan alkahil. Karena gondongan itu kan masalahnya di area limfatik ya. Area limfatik. Jadi untuk menyembuhkan area limfatik itu titik yang berhubungan yang dekat dengan area limfatik. Supaya sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ke area limfatik kita, kelenjar limfatik kita lebih maksimal lagi. Sehingga lebih lancar dan area limfatik lebih kuat. Plus kalau udah tahu kita gondongan, area limfatik kita sedang melawan zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Hentikan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung zat-zat yang tidak diterima tubuh. Contohnya mengandung MSG, pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan, itu hindari. Minyak-minyak yang berlemak pun dihindari dulu. Kalau udah tahu kita gondongan nih, pasien kita gondongan, rekomendasikan jangan sampai mengkonsumsi itu dulu. Ya. Jadi gondongan itu kelenjar limfatik kita sedang sedang bekerja menahan zat yang tidak diterima oleh tubuh masuk ke dalam tubuh melalui proses makanan. Nah, makanya tahan oleh area limfatik kita, kelenjar limfatik kita. Kalau sampai di sini itu nantinya keluarnya gondongan, keluarnya kelenjar yang yang sampai ada benjolan. Kalau masuknya ke area lain model kayak ke ketiak, nantinya jadinya bisul gitu ya. Jadi macam-macam gitu kinerjanya area limfatik itu. Ya. Jadi itu ya untuk yang gondongan.
titiknya di al-akhdain sama al-kahil. Untuk wajah, apakah bisturi atau lancet? Berapa ukuran lancetnya berbeda dengan ukuran titik sunnah? Sebetulnya sama aja. Ya, lancet yang digunakan sama aja sebetulnya. Kalaupun mau pakai bisturi, saya pakai bisturi nomor 11 untuk wajah bisa juga. Ya. Yang jelas, kita perhatikan estetikanya. Estetika untuk bekam di wajah, ya, itu tidak boleh terlalu sering. Nanti saya akan saya akan share ya cara membekam di area wajah, bekam kecantikan saya akan share videonya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi gitu ya. Terus kalau lutut terasa panas, nyilu dan digerak bunyi kerak itu dibekamnya di daerah mana ya? Itu di titik ini, titik sak, titik betis dan titik paha. Jangan di lututnya. Nah, karena itu sudah jelas kalau sampai ngilu dan berbunyi kayak gitu, kemungkinan cairan sinovialnya, cairan sendinya sedang bermasalah gitu. Karena kalau pelumasnya lancar, nggak berbunyi gitu, nggak berbunyi kayak gitu. Ya, oke. Terus yang berikutnya, menurut Dr. Nabila, tadi ya, yang di Zoom meetingnya PBI tadi ya, saya juga mengikuti kok. Dr. Nabila seorang pendidik dan penguji bekam, menurut beliau kulit wajah itu tipis ya. Tapi kita sebagai pembekam itu bisa menentukan gitu, sedalam apa kita membekam wajah seseorang gitu. Ya. Kalau misalkan terasa agak tebal waktu kita pegang, mungkin dengan posisi biasa dengan kita membekam punggung nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ini mah tipis banget, agak dimiringkan aja lancetnya. Ya. Jadi bukan masalah lancetnya yang ukurannya berapa, tapi cara kita menggunakan lancetnya itu yang perlu kita pahami gitu ya. Oke. Apakah bisa dikatakan gagal ketika bekam darah yang keluar sedikit? Enggak. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa sedikit atau banyaknya keluar darah itu tidak mempengaruhi hasil dari pembekaman. Yang penting toksinnya yang keluar. Kalau cuma sedikit, tapi itu toksin yang keluar, ya nggak jadi masalah. Ya. Walaupun cuma sedikit, tapi itu toksin yang keluar nggak jadi masalah. Soalnya mungkin itu yang menjadi penyakitnya gitu. Dan memang tidak harus banyak gitu. Darah yang keluar itu. Kalau memang volume darahnya sedikit dari orang itu, ya wajar. Kalau darahnya keluar cuma sedikit gitu ya. Jadi bukan berarti maaf sebentar, videonya ini udah mulai saya udah mulai persiapkan. Jadi bukan berarti sedikitnya keluar darah itu dikatakan gagal dalam proses pembekaman. Enggak ya. Sekali lagi enggak, karena bagaimanapun itu tergantung dari pertama kondisi tubuh seseorang, yang kedua cara hidup seseorang. Kalau orang itu kurang olahraga, kurang cairan, kurang minum, biasanya memang keluar sedikit darahnya. Tapi walaupun sedikit, tapi kalau yang keluarnya toksin, ya nggak masalah. Ya. Terus kalau toksin itu keluar gimana? Kalau pembekamannya benar, tidak terlalu dalam, maka yang keluar itu toksin, bukan darah. Ini pernah dijadikan bahan oleh Dr. Wahyudi Widada bahwa yang keluar melalui proses pembekaman itu toksin. Hampir semuanya toksin, bukan darah gitu ya. Bahkan beliau sampai mengeluarkan statement, kalaupun kena baju, kena celana, kena pakaian kita, itu tidak najis karena itu bukan darah. Tapi ya itu masalahnya fikih ya. Kalau saya sih menyarankan kalau memang kena darah bekam, ya tetaplah sebagai bentuk kehati-hatian daripada nanti kita sholat itu tidak diterima, lebih baik ini lebih baik kita ganti aja bajunya supaya lebih menjaga kehati-hatian gitu ya, supaya tidak ragu dalam menjalankan ibadah sholat itu. Tapi kalau Dr. Wahyudi Widada karena beliau sudah meneliti sampai sejauh itu, kalau proses pembekamannya benar, tidak sampai ke pembuluh darah, maka hampir semua yang keluar itu toksin. Pokoknya yang dihasilkan melalui proses pembekaman itu adalah toksin. Gitu ya. Ciri-cirinya apa?
Ciri-cirinya ya kalau darahnya warnanya ada udah beda gitu. Warnanya udah beda dari kalau darah yang segar itu kan, kalau darah bersih itu kan fresh, ya, segar, berbau amis. Nah, kalau darah bekam, silakan aja, mau sedikit mau banyak, yang keluar itu tidak berbau dan sangat cepat sekali mengalami pembekuan. Ya, oke. Masya Allah, semakin sering belajar, Masya Allah ya, Bu Yuliana, saya sedang semangat belajar. Baik, sekarang tadi karena berhubung ada pertanyaan tentang bekam kecantikan, saya akan share video tentang bekam kecantikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pause. Oh, berarti videonya. Oke. Videonya nggak kelihatan ya? Oke, berarti ada yang salah nih. Sebentar saya coba share ulang ya. Coba share ulang. Kelihatan nggak sekarang?
Oke, udah kelihatan ya videonya ya. Nanti insya Allah semua video yang saya share kemarin dari mulai materi bekam kecantikan, dan ada satu lagi materi insya Allah besok, materi ruqyah, itu kan saya share di grup PA ya. Jangan khawatir, insya Allah saya share. Kalaupun misalnya terlalu besar, saya akan kasih link YouTube-nya karena ada beberapa video yang memang udah di-share ke YouTube gitu ya. Jadi untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan sekarang, ada sebagian yang sudah di-share ke YouTube, jadi nanti saya akan share link YouTube-nya aja, biar nanti bisa mengikuti gitu ya. Terus tadi udah dilihat ya di praktek bekam kecantikan. Kalau katakan Elim ada bekam kegantengan juga, ya sama aja ya, bekam kecantikan sama bekam kegantengan di situ juga titiknya. Jadi titiknya ada sekitar 4 titik di dagu, di pipi, ya di tulang pipi dan di dahi. Itu titiknya sekitar itu. Terus yang caranya tadi perlukaannya tidak terlalu banyak. Karena tetap namanya di wajah, estetika harus terjaga. Jangan sampai wajahnya terlihat tidak menarik nantinya karena terlalu banyak bekas luka bekam gitu ya. Jangan terlalu banyak, dan cara penusukannya jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu dalam. Makanya lebih baik sih agak dimiringkan. Si lensetnya nggak sampai gini, ya, tapi agak miring. Supaya pelukannya tidak terlalu dalam. Dan jangan terlalu banyak aja. Di satu titik mungkin cukup 3 atau 4 tusukan aja udah. Ya. Terus yang kedua tadi proses pengkopannya, pengisapannya. Coba tadi diperhatikan di video. Jadi tidak sampai bermenit-menit gitu. Begitu keluar darah, cabut, lap, hisap lagi. Keluar darah, cabut, lap, hisap lagi gitu. Jadi lebih baik sering, tapi tidak sampai terlalu lama. Jadi si permukaan kulitnya tidak sampai berubah warna. Ya. Jadi kan gitu ya, dicontohkan begitu dikop, tusuk, begitu keluar darah, dibuka, lap. Pasang lagi, keluar darah, lap lagi. Jadi tidak sampai kayak di punggung kan sampai darahnya membeku semuanya, baru dilap gitu. Kalau ini enggak. Jadi tusuk, lap. Tusuk, hisap, sebentar, lap, hisap lagi, sebentar, hisap lagi gitu. Jadi enggak sampai dibiarkan terlalu lama, karena kalau terlalu lama pasti akan membekas. Ada bekas bulat di wajahnya, itu nanti mengganggu estetika. Ya, itu untuk bekam kecantikan ataupun kegantengan ya gitu ya. Sama aja. Oke. Kalau jarum yang digunakan bekam wajah apa sama? Kalau saya pakai yang sama. Cuma tadi penusukannya tidak sampai nggak gini gitu, nggak lurus, tapi agak dimiringkan. Jadi perlukaannya tidak sampai terlalu dalam. Yang tadi betul kata Bu Juliana, memang kulit wajah itu lebih tipis. Ya, makanya kalau sampai terlalu dalam, khawatir yang kena malah pembuluh darah. Ya, kalau jerawatan gimana? Nggak terlalu masalah sih ya. Kita cari aja tempat yang tidak ada jerawatnya. Atau ketusuk ke yang jerawatnya pun nggak jadi masalah kalau jerawat sih. Ya. Terus untuk lain estetika laki-laki kan ada jenggotnya, tidak masalah kalau langsung dibekam jenggotnya mengganggu. Ya itu tanyakan ke yang bersangkutan aja Bu. Soalnya kalau ada jenggotnya nggak mungkin bisa dibekam. Ya, kalau ada jenggotnya nggak mungkin bisa dibekam, soalnya ya ada rambut yang menghalangi kop bekam itu akan berfungsi gitu. Ya, jadi pasti kalau ada jenggotnya nggak bisa dibekam, kayak di umugit kalau ada rambutnya nggak bisa dibekam. Kalaupun ada menggunakan alat, saya agak khawatir ada bekas darah yang menempel di rambut yang tidak terbersihkan sehingga mengganggu nanti kalau kita mau sholat. Ya, jadi kalau misalkan mau dibekam di titik dagu, ya silakan jenggotnya dicukur dulu gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak mau cukur, ya udah nggak apa-apa toh. Dengan adanya jenggot di pria itu menambah daya tarik juga toh. Ya, jadi di sini aja cukup di sini sama di sini, jadi nggak harus di sini juga. Itu kan titik-titik itu kan tidak harus semuanya gitu. Contoh kayak tadi titik sunnah ada 9, yang disebut ada berapa? 14 atau 15 yang tadi saya share. Tapi kan tidak harus semuanya dilakukan gitu. Sama titik untuk
di titik bekam kecantikan juga, tidak harus semuanya. Kalau mungkin saya di dahi nggak mau, pengen di sini aja 2, nggak jadi masalah juga. Kok bisa juga kok. Ya, bisa di situ. Terus untuk jarum bekam lancet, apakah ada ukurannya masing-masing? Iya, ada ukurannya masing-masing. Ada banyak ukuran ya jarum bekam itu. Saya tapi pakainya yang nomor 21G. Saya pakainya nomor 21G karena itu ujungnya seperti ujung pedang. Jadi kalau melukai itu nggak sampai terlalu dalam, agak sedikit menoreh. Ya. Jadi untuk bekam, saya rekomendasikan nomor 21G. Sekali lagi ya, nomor 21G untuk bekam. Konsepnya. Kopnya yang bagaimana? Ya yang kecil aja kalau yang di wajah. Kalau terlalu besar nggak mencakup gitu ya. Yang kecil aja lah, yang kecil-kecil di wajah mah. Nah, supaya tadi kalaupun ada bekas luka nggak terlalu gede gitu. Kalaupun ada ya, tapi sebaiknya jangan sampai ada bekas luka di wajah. Jangan sampai kelihatan lagi. Bekas luka pasti ada. Nama juga dikeluarkan darah, pasti ada bekas luka. Cuman jangan sampai terlalu dalam aja. Ya, jadi kopnya yang kecil-kecil aja lah. Oke, baik. Mungkin untuk malam ini sudah jam 9 lebih ya. Di sini, di waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Bandung Barat, sudah jam 9 lebih. Khawatir yang di Indonesia bagian Timur, bagian Tengah udah terlalu malam, sudah jam 11, sekarang di Indonesia bagian Tengah. Jadi mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti materinya akan saya share. Saya akan share insya Allah, karena sudah siap materinya. Videonya pun udah saya persiapkan mau di-share. Hanya saja, kalau yang tidak di-share di WA, mungkin saya akan kasih link YouTube-nya. Silahkan dilihat di YouTube-nya saja. Ya. Baik, sekali lagi, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kita, dari berbagi ilmu ini. Bukan kecantikan di-share di WA, insya Allah ya. Itu kan tidak terlalu panjang, jadi insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya saya kirim. Baik, ini itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu besok kalau tidak ada halangan yang melintang. Mudah-mudahan Allah mempermudah juga pertemuan kita ke depannya. Dan insya Allah sekali lagi grup ini tidak akan dibubarkan. Insya Allah grup ini akan menjadi ajang silaturahim bagi kita semua, menjadi ajang berbagi ilmu bagi kita semua. Dan mudah-mudahan nanti grupnya bisa lebih hidup karena setelah materi ini kita akan lebih banyak diskusi nanti di grup insya Allah ya. Baik, akhir kalam kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.